Sekali lagi, junk food harus dilarang dijual di sekolah. Sebelum kita memulai pertandingan debat kita pada pagi hari, sedikit saya jelaskan mengenai aturan debat kita pada pagi hari ini. Debat kita pada hari ini menggunakan debat ASEAN Parliamentary, di mana diperbolehkannya ada interupsi kepada para pembicara. Dan waktu untuk interupsi, setiap tim diberikan waktu 15 detik untuk menyanggah dari tim lawan. Dan interupsi tersebut atas izin dari lawan tersebut. Kemudian waktu untuk membangun argumentasi ada 5 menit. Kemudian mengenai interupsi akan ditandakan dengan adanya bel yang ada di depan masing-masing peserta. Bel yang berwarna merah menandakan kedua belah tim belum boleh melakukan interupsi. Kemudian jika bel sudah berwarna hijau, maka kedua belah tim dapat melakukan interupsi. Mungkin untuk pembicara pertama waktunya 5 menit, pembicara kedua dan 3 juga 5 menit. Dan untuk closing statement waktunya 2 menit. Mungkin hanya itu mengenai aturan debat kita pada pagi hari ini. Waktu untuk membangun argumen adalah 5 menit. Kepada kedua belah tim dipersilakan. Ya, waktu untuk membangun argumentasinya sudah habis selama 5 menit. Sebelum kita mulai perdebatan kita pada hari ini, sedikit saya perkenalkan dewan juri kita yang ada di depan. Yang paling ujung di sebelah kanan itu Ustaz Nurul Jumah, KIH SPD. Kemudian yang di tengah Ustaz Muhammad Qadri, KIH SPD. Kemudian yang paling kiri Ustaz Suhaidi SPD. Kemudian mengenai aturan interupsi, sebagai tanda waktu interupsinya sudah habis, itu selama 15 detik, maka saya sebagai moderator akan membunyikan bel pertanda waktunya telah habis. Jadi selama lampu yang di depan masih berwarna merah, itu tandanya belum boleh melakukan interupsi. Jadi interupsi dapat dilakukan ketika pembicara 1, 2, dan 3, kecuali di saat closing statement. Untuk itu, mari kita langsung mulaikan pertandingan debat kita pada pagi hari ini. Dimulai dari pembicara pertama dari tim pro. Dipersilakan, waktunya 5 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan argumen saya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Kami dari kelas 10D. Saya pembicara pertama atas nama Hairul Watani, dan teman saya pembicara kedua atas nama M. Al-Furqan, dan pembicara ketiga M. Sofan Firdaus. Mosi kita pada pagi hari ini adalah junk food harus dilarang dijual di sekolah. Sebelumnya, di sini saya akan mendefinisikan apa itu junk food. Menurut data yang saya lansir dari alodoktor.com, menjelaskan bahwa junk food atau makanan siap saji merupakan makanan yang sangat cepat dan mudah diolah sebagai pengganti makanan rumahan. Makanan ini mengandung kalori yang tinggi, lemak, garam, dan terutama lemak kolesterol. Jadi, oleh karena itu, saya sangat setuju dengan judul mosi kita pada pagi hari ini, yaitu junk food tersebut harus dilarang dijual di sekolah. Karena kita sebagai siswa atau santri masih dalam pertumbuhan di mana kita membutuhkan gizi yang cukup agar dapat tumbuh dengan sehat. Lagi pula, kita juga membuat alternatif sendiri dengan cara membawa bekal dari rumah ataupun kos, dan mengisinya dengan makanan-makanan yang sehat seperti sayur, buah-buahan, dan telur, susu, dan lain-lain. Sekian. Yaitu pembicara pertama dari tim pro. Karena tidak ada interupsi dari tim kontra, maka kita langsung berlanjut kepada pembicara pertama dari tim kontra. Waktunya 5 menit, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya pembicara pertama dari tim kontra, Muhammad Haikal Alfiansyah, dan di samping saya pembicara kedua, Rizky, dan pembicara ketiga dari tim saya adalah Muhammad Hasan Asyazali. Jadi di sini saya sangat tidak setuju dengan mosi kita pada kesempatan kali ini, yaitu junk food harus dilarang dijual di sekolah. Tetapi sebelum itu, junk food menurut KPBI adalah makanan yang memiliki nilai gizi yang rendah, bahkan tidak ada sama sekali. Dan menurut BPOM, tentang syarat kantin set di sekolah itu ada 10. Tetapi sebelum itu akan saya bahas apa itu BPOM. BPOM adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang mana lembaga ini bertujuan untuk mengawas penyebaran obat dan makanan yang ada di Indonesia. Jadi tepat pada poin ke-8 dalam aturan ini mengatakan bahwa harus membatasi atau harus mengadakan pembatasan tentang penjualan junk food. Jadi dalam peraturan BPOM ini tidak ada kata tentang tidak boleh menjual junk food di sekolah, dilarang dijual junk food di sekolah, tetapi hanya ada kata pembatasan. Sehingga inilah yang menjadi alasan bagi kami bahwa kami tidak setuju dengan mos ini, bahwa junk food harus dilarang dijual di sekolah. Tetapi kami hanya setuju bahwa junk food itu boleh dijual di sekolah, tetapi harus ada pembatasannya sesuai dengan peraturan BPOM tahun 2012 tentang syarat kantin sehat di sekolah. Kemudian yang cara kedua juga bisa kita iringi dengan alasan yang pertama saya tadi, yaitu bisa kita barengi dengan konsep kimia hijau, yang mana menurut informasi yang kami ambil dari okdokter.com mengatakan bahwa yang membuat junk food itu tidak efisien itu adalah dikarenakan banyaknya atau kelebihannya garam, gula, dan lemak atau minyak yang ada dalam kandungan junk food tersebut. Jadi dengan konsep kimia hijau, tepatnya pada konsep nomor 4 yang mana menyatakan untuk mengurangi zat-zat kimia yang terdapat pada produk tersebut sehingga produk tersebut masih terjaga keefisienannya. Jadi dengan hal ini bisa kita kurangi garam yang ada pada junk food tersebut. Dalam hal ini juga bisa kita kurangi minyak yang ada dalam junk food tersebut. Dan dalam hal ini juga bisa kita kurangi gula yang ada pada junk food tersebut. Sehingga dengan dua hal ini bisa di setiap sekolah itu mengadakan atau menjual junk food di setiap kantin-kantin sekolah. Karena sesuai yang pertama itu menurut peraturan BPOM tahun 2012 dan yang kedua dibarengi dengan prinsip kimia hijau. Karena sekali lagi penulis buku Super Charge Your Gut berkata bahwa satu makanan sehat tidak akan bisa membuatmu kuat dan satu makanan tidak sehat tidak akan bisa membuat berat badanmu naik. Baiklah, sekian dari saya. Sekian, terima kasih. Ya, karena tidak ada interupsi dari tim pro, maka kita akan langsung berlanjut kepada pembicara kedua dari tim pro. Waktunya 5 menit, dipersilakan. Langsung saja, saya dari pembicara 2 dari tim pro. Di sini saya akan menyanggah, tadi sudah dikatakan bahwa junk food itu sebaiknya berdasarkan dari kata BPOM, yaitu membatasi. Lalu bagaimana cara kita membatasinya? Apakah guru-guru akan selalu mengontrol muridnya apabila dia membeli makanan di kantin? Atau dia seperti menggunakan yang biasa kita lihat, yaitu di Alfamart contohnya, yaitu membeli minyak dengan cara membatasi pembeliannya dengan cara menandai jarinya dengan cara menaruh tinta di kelingking jarinya? Tentunya tidak. Itu akan susah kita kontrol. Karena kita sebagai santri misalnya, gorengan yang tentunya biasa kita temui sebagai junk food di sekolah, apabila dilakukan pembatasan dalam penjualannya, apakah itu akan efektif? Bisa saja dalam satu santri membeli atau memborong makanan tersebut dan menghabiskannya sendirian. Dan juga di sini saya memiliki data berdasarkan dari data yaitu kontan.co.id. Ada banyak sekali penyakit yang diakibatkan oleh junk food ini. Saya akan menyebutkan beberapa. Yang pertama, yaitu junk food menyebabkan nafsu makan menjadi menurun. Kenapa? Karena pada junk food itu terdapat nutrisi, di mana nutrisi, apabila nutrisi itu lebih daripada yang kita kontrol, akan menyebabkan perut kita menjadi terjaga dan perut kita akan terus-menerus menjadi merasa kenyang.
Dan apabila terus-menerus menjadi merasa kenyang, tanpa adanya isi perut kita itu, otomatis kita tidak akan mengkonsumsi sesuatu yang bergizi. Misalnya seperti buah-buahan, sayuran, telur, ataupun apapun itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan yang kedua, yaitu dapat meningkatkan risiko kanker. Berdasarkan hasil penelitian, di sini menemukan bahwa junk food seperti yang biasa kita temukan yaitu keripik kentang dengan konsumsi 5 kali dalam seminggu dapat memicu kanker, yaitu kanker usus besar. Dalam hal ini yaitu dalam kasus pencernaan. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah junk food dapat menyebabkan masalah pada ingatan. Nah, teman-teman, apabila junk food ini mengganggu pada penglihatan kita, tentunya ini juga akan mengganggu pada sistem pembelajaran kita, di mana kita sebagai siswa atau santri harus sering mengingat pelajaran kita dan menghafal. Jadi oleh karena itu, dengan pelarangan penjualan junk food di sekolah dapat membuat risiko penyakit-penyakit yang sudah saya sebutkan itu dapat diperkecil ataupun dihindari, dan sistem pembelajaran kita di sekolah tentunya akan menjadi lebih lancar. Sekian. Ya, karena tidak ada interupsi kembali dari tim kontra, maka kita langsung berlanjut kepada pembicara kedua dari tim kontra. Waktunya 5 menit, dipersilakan. Baiklah, saya akan melakukan sanggahan kepada tim pro pembicara kedua. Saya di sini pembicara kedua dari tim kontra. Tadi tim pro sempat menanyakan bagaimana cara membatasi penjualan junk food yang ada di sekolah. Cara membatasinya yaitu memberikan sosialisasi kepada pelajar tentang bahayanya junk food. Dan cara memudahkan mengkonsumsi junk food agar lebih cepat kenyang, agar tidak mengkonsumsinya terlalu banyak. Di sini menurut klikdokter.com, tingkatkan konsumsi serat. Ketika sudah mengkonsumsi junk food, kita bisa mengkonsumsi sayur supaya kita lebih mudah kenyang dan rasa lapar kita pun tahan lama. Dan seperti yang sudah dikatakan oleh pembicara pertama dari tim pro, kita bisa mendesain proses yang melibatkan bahan kimia aman kepada makanan-makanan junk food tersebut supaya tidak terlalu berbahaya bagi tubuh kita. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, kita langsung berlanjut kepada pembicara ketiga dari tim pro. Waktunya 5 menit, dipersilakan. Baik, langsung saja. Saya pembicara ketiga di sini akan menyimpulkan. Jadi kesimpulannya adalah junk food adalah makanan cepat saji yang cepat diolah, yang diproduksi untuk menggantikan makanan rumahan, yang dimana menurut yang cepat diolah, yang diproduksi untuk menggantikan makanan rumahan, yang dimana menurut data dari konten.co.id mengatakan bahwa mengonsumsi junk food dapat menimbulkan banyak sekali macam penyakit, diantaranya yang pertama, nafsu makan menjadi menurun karena makanan junk food memiliki kandungan kalori yang rendah dan membuat kita terus merasa kenyang. Yang kedua, dapat meningkatkan risiko kanker usus besar. Dan yang terakhir, baiklah, tadi saudara bilang bahwa junk food itu adalah makanan cepat saji. Tetapi menurut informasi yang kami ambil dari hipwi.com, ada makanan yang tidak cepat saji tetapi merupakan junk food. Misalnya itu olahan jerawan dan nasi goreng. Terus kalau misalnya ada yang tidak saji, bagaimana pendapat Anda? Ya, silahkan ditanggapi oleh tim pro. ya tadi dikatakan bahwa Junk food itu memiliki kelebihan yaitu praktis.
alias cepat untuk dapat disantap. Jika ingin tidak menunggu lama, langsung dinikmati, mohon maaf. Baik, saya lanjutkan. Tadi yang pertama untuk membatasi, kita pertama mensosialisasikan tentang bahayanya junk food, yang mana siswa bisa pintar dalam membatasi konsumsi junk food. Yang kedua adalah setelah mengkonsumsi junk food, seperti yang dikatakan oleh pembicara kedua dari tim kontra kami tadi, setelah mengkonsumsi junk food kita bisa mengkonsumsi serat-serat makanan yang mengandung serat agar tidak terlalu berbahaya bagi tubuh kita. Sekian menurut saya, terima kasih. Yaitu pembicara ketiga dari tim kontra. Selanjutnya kita beralih ke sesi terakhir, yaitu closing statement, di mana yang akan diwakili oleh pembicara pertama atau pembicara kedua dari masing-masing tim. Jadi closing statement ini tidak ada waktu interupsi. Jadi waktunya 2 menit untuk pembicara dari tim pro. Perwakilannya dipersilahkan. Langsung saja pada waktu closing statement ini, saya akan mempertegas kembali dari mana argumen-argumen yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa junk food tersebut sama sekali tidak mengandung gizi, akan tetapi hanya mengandung nutrisi yang berdampak negatif terhadap sistem pembelajaran kita, di mana kita sedang membahas tentang junk food harus dilarang dijual di sekolah. Junk food harus dilarang dijual di sekolah karena junk food tersebut seperti yang saya katakan tadi tidak memiliki nilai gizi sama sekali. Sedangkan kita di sekolah sedang dalam masa pertumbuhan. Jadi kita sangat-sangat membutuhkan makanan yang memiliki nilai gizi tinggi dengan cara tadi yang seperti sudah dikatakan, yaitu dengan membuat alternatif sendiri, yaitu dengan cara membawa bekal sendiri dari rumah dengan mengisinya dengan sayuran, buah-buahan, telur, dan juga lain sebagainya yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Sekian. Yaitu closing statement dari tim pro, dan yang terakhir closing statement dari tim kontra. Kepada perwakilannya dipersilahkan. Baik, saya sebagai tim pertama dari tim kontra akan memberikan closing statement dari perdebatan kami pada kesempatan kali ini. Jadi sekali lagi, kami sangat tidak setuju dengan mosi kita pada kesempatan saat ini, yaitu junk food harus dilarang dijual di sekolah karena tidak sesuai dengan peraturan BPOM tahun 2012, yang mana peraturan BPOM tahun 2012 pada poin ke-8 mengatakan bahwa memberikan pembatasan persediaan makanan junk food, sehingga ini telah berlawanan dengan mosi kita pada saat ini. Tidak ada kata larangan di sini, tetapi hanya ada kata pembatasan. Berilah pembatasan yang baik. Kemudian yang kedua juga bisa kita solusikan dengan prinsip kimia hijau, yaitu pada poin keempat dengan cara mengurangi zat garam, mengurangi zat minyak, dan mengurangi zat gula yang ada pada junk food tersebut, sehingga junk food tersebut masih bisa terjaga keefisienannya. Dan kemudian juga setelah kita mengonsumsi junk food, kita juga harus melebihkan konsumsi yang sehat seperti serat, makan makanan yang bergizi. Sebab kita itu boleh makan junk food di sekolah, tapi ingat satu kali lagi ada pembatasannya. Jangan sampai mengonsumsi secara berlebihan. Oleh karena itu, sebagai penutup, saya akan mengkiaskan lagi kata yang telah saya sampaikan pada awalnya, yaitu kata penulis buku Supercharge Your Gut mengatakan bahwa satu makanan sehat tidak akan bisa membuatmu kuat, dan satu makanan tidak sehat tidak akan bisa membuat berat badanmu naik. Baiklah, sekian dari kami tim kontra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang meriah kepada kedua belah tim yang telah menyelesaikan pertandingan kita pada pagi hari ini. Jadi dengan berakhirnya closing statement dari tim kontra, maka berakhir pula pertandingan debat kita pada pagi hari ini. Saya selaku moderator debat kita pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton, kepada kedua belah tim, dan kepada Dewan Juri yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat pertandingan kita pada pagi hari ini. Sebagai yang terakhir, sebagai bentuk sportivitas dan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, silahkan untuk kedua belah tim untuk bersalaman.
Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah kepada kedua belah tim yang telah mempersiapkan debat ini selama kurang lebih 3 bulan. Jadi selama 3 bulan mereka dari kelas 10, teman-teman kelas 10 selama 2 minggu, setiap 2 kali seminggu mempersiapkan diri untuk berlatih debat, dan puncaknya pada pagi hari ini mereka menunjukkan apa yang telah mereka latih selama 3 bulan tersebut. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan sebagai moderator. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC.